pagi atau siang atau malam atau siapapun yang melihat program ini. Hari ini adalah episode perdana kita di Univet Go to School ya. Ini adalah program untuk kita anjang sana ke sekolah-sekolah yang memiliki kredibilitas yang baik, dan pastinya ini kita pengen ngobrol dengan pihak sekolah sekaligus mengenal. Biar mungkin adik-adik yang nantinya salah satu dari siswa sekolah yang kita kunjungi itu bisa menjadi bangga lah khususnya. Dan hari ini kenapa kita datang ke sini ya, biar kita tambah ilmu lah, istilahnya seperti itu. Di acara podcast ini nanti kita ingin berbagi informasi tentang seputar sekolah. Dan kebetulan hari ini kita sudah berada di salah satu menurut saya sekolahan yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Ya, ini salah satu sekolah di wilayah Sukoharjo, yaitu SMK PGRI Sukoharjo, betul ya? Betul. Wah. Lepas dulu ya. Oh iya, kita lepas dulu aja ya. Karena kita cuma berdua satu tujuan hari ini. Dan hari ini saya sudah bersama salah satu guru favorit, atau istilahnya apa ya? Ini yang saya kenal adalah dia seorang MC. Nah, tapi ternyata backgroundnya adalah seorang guru. Ya, Pak Santoso. Mas Santoso atau Pak Santoso atau Om ya enaknya. Oh, boleh. Sembarang boleh. Sembarang ya. Oke, Pak San, boleh kenalan dulu lah kita biar nanti semuanya yang ada di rumah juga bisa mengenal sebenarnya beliau itu mewakili dari apa di sekolah SMK PGRI ini. Oke, siap. Oke, kenalan dulu ini. Iya, boleh. Ya. Nama seperti yang sudah disampaikan, Santoso, panggilan yang lain nanti tidak usah aja ya, rahasia. Nggak jadi yang seperti kemarin itu. Itu bagus sekali loh. Isan Tosan ya. Tosani ya. Tosani. Pemilik hotel. Pemilik hotel. Tapi tidak saya pakai. Iya. Saya pakai nama mbah saya. Apa itu? Kasantoso. Wah, mantap. Oke. Panggilannya berarti kalau kembalian kesayangan, panggilan kesayangannya apa? Kasan. Kasan ya? Iya. Di sekolah pun juga seperti itu? Boleh. Kalau di sini malah lain-lain manggilnya. Wah. Oh, ada pitik cilik di balang-balang. Apa itu? Pitik cilik di balang-balang, isih cilik ayo podo sinau sing tenanan. Oh, kok beda? Plesetane beda. Oh, beda ya. Plesetane retok metu lagi. Oke, tapi itu biar akrab juga ya Yeah. antara guru dengan siswa, nggak berjarak. Apalagi sekarang memang kita dihimbau secara fisik saja berjarak, masa ya kita hatinya berjarak. Oh, jadi begitu. hatinya harus lebih dekat. Ya, oke. Cie. Cie aja nggak masalah hari ini. Dan hari ini saya mewakili dari praktisi yang ada dari Univet Bandara Sukoharjo, memang pengen anjang sana ke sekolah-sekolah Pak Santoso. Yap. Mengenal lah istilahnya. Di Sukoharjo itu kita kan menjadi satu rumpun ya, satu kabupaten. Sehingga nanti ke depannya itu pengennya mungkin nanti bisa berakulturasi. Wah, bahasanya berakulturasi itu bergabung. Lulusan yang ada di SMK PGRI mungkin kalau ingin melanjutkan jenjang perguruan tinggi nggak usah jauh-jauh. Kita ada satu rumpun yang dekat seberang jalan aja ya. Nah, ini sebenarnya kita pengen ngobrolnya sebenarnya sekolah ini itu fokus atau konsentrasinya di jurusan apa aja sih? Oke. Baik, saya mewakili Ini ngopi dulu sekolah. boleh ya, ini ya? Boleh Iya. minum. Anda ngopi, saya ngeteh ya. Kita kan beda. Biar lebih enjoy ya. Siap. Oke, Saya terus? kebetulan saya kesiswaan, kepala kesiswaan. Jadi kadang-kadang kita juga paham anak itu larinya mau kemana. Jadi kalau tadi disampaikan nyebrang jalan ya banyak juga sih lulusan sini yang ke sana. Jadi seberang jalan itu berlaku. Apalagi kadang-kadang dari Univet menyampaikan lomba dan seterusnya, kita Ikut serta bagian dari partisipan mereka. Oke. Ya, baik untuk jurusan, kita di sekolah ada 5 jurusan. Jurusan yang pertama itu TBSM. Tahu TBSM? TBSM itu Taman Budaya Surakarta. Iya. M-nya manapun lah. Setahu saya kan begitu. Mungkin kalau ada yang kan saya nggak tahu hari ini. Teknik bisnis motor, sepeda motor, sorry. Teknik bisnis sepeda motor atau Teknik bisnis sepeda motor TBSM. Ya, karena banyak perubahan nama. Sekarang pakai online, makanya semuanya hampir pakai bisnis. Oh. Ada B-nya di depan. TBSM, ada lagi BDB, pakai bisnis semua. Jadi kejenjangnya memang anak-anak setelah lulus wirausaha lah. Wirausaha, minimal. betul. Begitu. TBSM itu kita teknik sepeda motor.
kebetulan sudah kerjasama dengan Honda, Hmm. Jawa Tengah, jadi include dengan program yang di sana. Mulai dari kurikulumnya, mulai dari cara prakteknya, bahkan tempatnya harus standar Honda semuanya. Sehingga nanti kalau lulus mau terjun ke lapangan sudah menjadi ahli yang Langsung profesional. Iya, Ya, oke. bahkan sampai seragamnya juga harus sama dengan Sama Honda. ya. Oke. Jadi mulai dari seragam, program untuk safety reading, bagaimana berkendara dengan baik, bengkelnya standarnya harus sana, walaupun kita tombok ya, mereka kasihnya 50%, yang 50% kita. Itu kan itu demi apa kemajuan siswa-siswi juga. Soalnya kalau kita terapkannya dengan 50% ya hasilnya juga tidak maksimal kan begitu. Iya. Oke, berarti itu yang pertama jurusan TBSM. TBSM. Yang kedua? Sedikit tambahan untuk TBSM, Ah, oke. enaknya anak-anak itu tidak perlu repot untuk cari tempat Magang praktek, ya? ya. Karena sudah langsung Karena harus diahas semua. iya, sudah mitra ya. Iya, istilahnya. harus diahas dan mereka dapat sedikit ganti bensin lah. Oh, berarti Lumayan magang betul-betul magang iya, ya? Oh. ada sekitar ya 30.000 per hari, lumayan kalau anak-anak masuk terus kan 2-3 bulan dapat HP baru second lah. Lumayan lah istilahnya. Kalau untuk anak-anak itu bukan hanya itu kan bagian hanya untuk apresiasi saja, Iya. tapi yang paling penting kan mereka ilmunya dulu kan. Iya, Gitu. motivasi, bikin Motivasinya. motivasi. Oke. Iya. Terus yang Kemudian yang keduanya? kedua ada masih di teknik yaitu multimedia. Jadi ini semacam ini sebenarnya anak-anak juga bisa. Menguasai Iya, juga. jadi ya. Ya kita- karena sekarang kan eranya era digital tuh. Iya, istilahnya sudah PY kita. Hmm. Multimedia itu setiap ada event pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, kita sebagai tim dokumentasinya. Hmm. Jadi teman-teman pengurus PGRI Sukoharjo kalau ada apa-apa ngobrolnya dengan kita. Pak, dokumentasi untuk acara ini, dokumentasi Oke. untuk acara Itu ini. bentuk Lumayan. apresiasi dari Ya. kabupaten untuk sekolah ini Ya juga tadi, ya. tapi juga- Karena berarti itu sudah dipercaya. Iya. Ya, karena kan banyak sekolah yang sewu kalau kita bicara soal masalah multimedia kan bukan hanya secara tingkat Nah. SMA sederajat saja yang sudah menguasai multimedia, bahkan SMP pun juga sudah ada Iya. sekolah yang mengadakan pemendalaman tentang multimedia. Nah, tapi kan kalau untuk yang dipercaya itu berarti kan sudah memiliki kompetensi yang lebih pastinya gitu. Oke. Alhamdulillahnya dapat dipercaya beberapa event begitu. Di beberapa aman. instansi juga Iya. ya. Bahwa orang punya kerja juga pernah pakai kita. Iya. Walaupun yang kadang-kadang konsumnya masih alumni. Jadi ketika alumni mau menikah, hubungi Pak Gesang, kapronya multimedia, kita siap bantu Loh, untuk dokumentasi. kalau kita bicara entrepreneur atau wirausaha itu saya pernah dapat salah satu dari dulu beliau adalah direkturnya dari salah satu hotel di Solo. Dia mengatakan bisnis itu is relationship. Betul. Bisnis itu adalah pertemanan. Betul. Jadi memang dari teman dulu di akhirnya kan bisa membangun bisnis yang besar itu karena bahasa Italinya itu kalau ketok tular itu kan sangat mandi lah istilahnya Iya. atau mujarab istilahnya. Ya, tapi jangan pakai ular ya. Getok tular saja, Oh, tidak usah iya. pakai ular. Nanti malah- Kalau ular berbisa. Jadi ketika relationship itu bisa juga berbisa. Ya. Bahayanya di Bahaya situ. juga. Betul. Terus kita bicara yang ketiga. Tiga. Ketiga itu jurusan. Jurusannya administrasi perkantoran. Wah, ini biasanya sangat dibutuhkan ini kalau Iya, seperti ini karena setiap mereka- instansi pasti penting ini. Iya, anak-anak itu setiap hari atau presentasi untuk pegang komputer yang paling banyak dari 5 program adalah ini, AP ini. Jadi AP itu hampir semua kompetensinya pakai komputer. Mulai dari aplikasi perkantoran lah, sama seperti seorang sekretaris Iya, benar. mengagenda kegiatan dari awal sampai akhir, persuratan dari awal sampai akhir. Iya. Kita ada 2 lab pertama khusus komputer, yang kedua seperti layaknya seorang sekretaris itu. Oh, berarti kayak ada Iya, atau praktek depan komputer, samping printer, oke, sama oke. dokumen gitu. Terus kalau yang keempat, Keempat, akuntansi atau sekarang akuntansi keuangan lembaga, AKL. itu beda ya dengan yang sebelumnya tadi ya? Beda lagi, ini akuntansi khusus menghitung uang tapi angkanya saja ya. Angkanya Kalau saja, pakai uangnya. uang semua Malah bahaya. kaget nanti ya. Nolnya ada 9, 12 begitu. Kalau banyak sekali anak-anak bisa tidak pulang gitu ya. Ya, iya. Tapi itu juga salah satu yang prospektif juga loh. Iya. Karena sekarang banyak orang bisa membuka usaha sebesar-besarnya tetapi dia memiliki kendala Sulit dalam untuk penghitungan pengelolaan keuangan. Ya, keuangannya betul. Iya. Terus yang terakhir Terakhir ini ada multimedia, TBSM, TBSM, akuntansi, akuntansi lembaga, administrasi OTKP, perkantoran, nah ya. terakhir namanya pemasaran, bisnis daring pemasaran. Hmm. Nah kalau ini kita udah kerjasama dengan Alfamart, jadi maka kita di depan punya Alfamart, toko Oh Alfamart. ya, oke. Kemudian anak-anak sudah dinamakan Alfamart Class. Anak-anak kalau mau langsung kerja di Alfamart, kompetensi yang dipakai sudah Sistemnya ya seperti itu, betul. Oke. sama seperti anak TBSM karena kita udah MOU dengan Ya. pihak luar ketika anak-anak praktek untuk ini 5 bulan ya, sama 30.000 per hari. Jadi mereka mungkin lebih Tapi itu Banyak diseleksi juga ya, Pak?
Maksudnya untuk semua siswa memiliki. Jadi kelas 1 atau kelas 10, 11 itu kompetensi harus dipupuk dulu. Kelas 11 anak-anak sudah mulai praktek di toko yang kita punya. Kemudian 12 awal full 5 bulan di sana. Maksud saya ketika jumlah siswa katakanlah ada satu jurusan, ada 100 contohnya. Apakah 100 itu akan langsung praktek magang semuanya atau hanya diseleksi atau mereka dari mitra itu menyeleksi begitu? Saya butuhnya cuma 20. Oh enggak, semua ya? Semua. Harus ya? Iya. Berarti ini makanya yang dikejar anaknya, ya, kompetensi anaknya. Oke, betul sekali. Jadi itu berarti memberikan tanggung jawab kepada mitra termasuk kita pada sekolah agar bisa memberikan pelayanan kepada siswanya. Menarik sekali loh ini ya. Jadi ternyata dari SMK itu memang kan tagline-nya SMK bisa kan? SMK hebat kalau PGRI. PGRI berarti bisa hebat. Iya. 2 ya. Iya. SMK bisa hebat begitu ya. SMK bisa. Bagi Suharjo hebat jaya. Wah, luar biasa. Ya, terus ini kalau secara analisis stratigrafik sebenarnya banyak nggak sih teman-teman dari SMK di sini itu punya rencana melanjutkan atau mungkin hanya sekedar langsung lulus bekerja atau bahkan mereka sudah bekerja dulu tapi tiba-tiba punya rencana untuk wah kok ternyata persaingan di luar itu ketat ya, akhirnya butuh peningkatan di studi itu pernah ada nggak? Oh gini, inilah keuntungannya SMK. Salah satu keuntungan SMK adalah bisa kuliah, bisa kerja. Ya, betul. Jadi anak-anak itu kalau misalnya mau kuliah, dia kuliah bisa. Kalau mau bekerja ya bekerja. Kalau ingin bekerja, mereka bisa langsung ke PT dan seterusnya yang kita lewatkan BKK itu. Kemudian kalau misalnya ia punya kompetensi dan ingin kuliah bisa kok. Jadi anak kami ada alumni yang bekerja dulu, dia dapat 1 tahun untuk biaya kuliahnya, dia ambil kuliah sore itu sampai lulus sarjana. Maka ketika kembali ke perusahaannya tingkat nih gajinya naik karena dia pakai itu. Ya, dan ini pesan juga ya buat yang melihat ini mungkin adik-adik dari SMK PGRI juga menyaksikan ini nanti bahwa proses studi pendidikan itu penting ya sebenarnya ya. Karena nggak bisa, mungkin ada beberapa dari perusahaan-perusahaan yang tadi melibatkan lulusan yang di bawahnya dari SMK, tapi pasti kompetensinya beda. Karena pelatihan yang tadi sudah dijelaskan Pak Santoso ini tadi juga ternyata betul-betul bermanfaat. Jadi tentang dari setiap jurusan itu tadi adanya laboratorium untuk praktek itu ibarat kata itu kalau seandainya kita seperti tim SAR ya. Ya, kita tidak asal kalau ada menolong orang itu langsung ambil nggak bisa berenang, tapi kita sudah dilatih dulu berenangnya, cara penanganannya sehingga akhirnya nanti keluar sudah ready. Lihai istilahnya. Jadi ada satu alumni yang cukup menarik. Kemarin kita, ya memang kita tahu dia kompetensinya bagus. Pernah juara 1 LKS Kabupaten, tingkat provinsi kebetulan belum beruntung. Itu ketika ada guru kami yang menikah di Wonogiri. Ternyata yang mengambil dokumentasi dia. Dan dia sudah punya studio, sudah bisa ngedit sendiri. Memang dia sudah langsung berdikari istilahnya. Berdikari. Jadi kewirausahaannya sudah muncul dari awal. Betul. Sudah punya channel YouTube juga. Jadi sharing komunikasi dengan teman-temannya juga bisa. Berarti tagline tadi berlaku untuk dia ya. SMK bisa hebat tadi ya. Oke. Nah, ini juga kalau kita bicara sinkronnya, ada yang sinkron juga ketika saya di sini mungkin mengingatkan sekali bahwa di kampus Unifed Bantaran Soekarjo itu juga beberapa bisa dijadikan peluang untuk teman-teman kalau melanjutkan juga loh. Ada. Karena tadi kalau bicara jurusan ada teknik sepeda motor tadi ya, itu tadi kita jadi jurusan teknik juga di kampus untuk studi salah satunya. Jadi seandainya mereka sudah mendapatkan pekerjaan dan ternyata itu kita lihat prospek jangka panjangnya, kok ini menarik di perusahaan ini masih jangka karirnya, tapi membutuhkan untuk sertifikasi ya istilahnya begitu, bisa melanjutkan di kampus-kampus. Termasuk tadi administrasi perkantoran, kita ada jurusan teknologi pendidikan atau juga ada ekonomi, jurusan fakultas ekonomi. Kemudian untuk multimedia tadi yang baru saja berprestasi itu tadi, seperti itu tadi jurusan multimedia, itu ada program studi FISIP ya, FISIPOL itu yang itu kita juga sama pergerakannya adalah membangun kompetensi mahasiswa, tujuannya agar nanti mahasiswa memiliki keahlian dan pengalaman karena mereka juga terjunnya bukan hanya melalui multimedia secara sempit ya, tapi ada juga secara jurnalistik dan sebagainya. Kemudian kalau bercerita, sebenarnya anak-anak kami juga ada yang sedikit melenceng gitu. Maksudnya ketika di sini dia belajar multimedia, ternyata di veteran dia kuliah di bahasa Inggris. Nah, ini juga menarik loh. Menarik karena mungkin bisa jadi begini loh. Kalau bicara jujur ya, ini ngobrol aja. Ternyata kompetensi yang seolah-olah secara wajib harus dimiliki
siswa itu Iya. sampai dengan nanti tua itu ada yang wajib menurut saya bahasa Inggris dan satu lagi komputer. Ya. Ini wajib ternyata. Kenapa? Eranya udah Eranya, karena era digital Kita itu sekarang sudah nggak bisa. dengan orang Ya, asing. bahkan yang kita pakai sekarang ini smartphone yang kita gunakan untuk setiap hari-hari yang tidak bisa lepas dengan tangan kita, seolah-olah nempel terus Iya. kemana-mana. itu ternyata kan teknologinya juga menggunakan Iya. seperti PC kan. Karena Ya. namanya handphone, Pak. Iya. Kalau namanya headphone dia akan di sini terus. Ah, itu yang jadi masalah. Iya. Belum nanti kalau apa namanya Assalamualaikum. ya itu karena memang hand on Iya. phone ya, itu luar biasa seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau berpikir ada yang dulu apa sih kenapa sih harus kuliah? Ada lagi juga mindsetnya ini yang mungkin saya pengen sharing dengan Pak Santosa. Gimana? Ketika kan saya sudah SMK, Ya. ngapain kuliah? Kan sudah kerja. Menurut kalau pandangannya Pak Santosa gimana? Nah ini. Tetap belajar. Belajar itu sepanjang masa. Mm-mm. Jadi ketika kita nanti ketemu titiknya lah, Iya, ketika sudah cukup untuk bekerja, dia satu saat pasti ketemu dengan titik, wah aku ya kudu sinau meneh. Nah, ini yang kadang-kadang anak belum ketemu saat Ya, ini. betul, Nah, betul. ada yang sudah ketemu ketika dia belajar bekerja 1 tahun, kemudian kuliah lagi, berarti titiknya udah ketemu. Betul sekali. Jadi memang perlu, kalau anak-anak zaman sekarang sekian umur itu kan tahunnya hanya AB. Betul. Jarang kenyataan begitu Ya, kan. betul. Kalau jenengan kan dari awal dari SMA kan sudah Nyekel HP. Oh enggak ya? enggak. Jadi lihatnya ya, waduh retok bis tenan iki ya. Piye Ya carane? betul sekali. Karena dulu konvensional sekali ya. Jadi kalau nggak ke sekolah itu nggak mendapatkan ilmu istilahnya begitu. Bahkan kita handphone itu yang punya hanya beberapa saja. Iya. Tapi sekarang kan kita bisa sangat mudah, dipermudah, dipermurah, ya. Dipermudah itu karena akses itu semua bisa melalui digital, laman website ataupun juga Iya. YouTube dan lain sebagainya. Untuk menunjangnya pun kita membeli perangkatnya pun juga sekarang dipermurah ya. Iya. Kalau dulu kan harus jutaan rupiah. Cukup KTP saja. KTP saja kita bisa bisa kredit berapa tahun ya. Oke, terus gini Pak San, ya, kalau kita lihat itu tadi kan bicara secara akademisnya ya. Ya. Kalau non akademis ada nggak sih sebenarnya kegiatan yang menunjang siswa-siswi di sini? Ekstra ada. Kita yang paling sering PJ ya, kita punya campur sari. Kebetulan campur sari komplit. Jadi pemegang keyboardnya guru kami yang memang sudah Ya, profesional. Kemudian penyanyi ya anak-anak yang punya potensi ini. Ditambah nanti kalau misalnya memang yang punya kerja orang besar atau gedean begitu, tambah penyanyi asli 1, 2 Oke. begitu. Anak-anak tetap ikut. Itu otomatis yang sewu ya, kita bicara soal masalah budget juga akan lebih efisien ya. Iya. Bagi Dan yang punya pastinya kerja ya. lebih beda Ya. dengan yang lain. Itu kalau lebih efisien lagi kalau seandainya juga tamunya juga siswa-siswi juga. Ya. Nah ini hanya saya cek aja lah. Istilahnya apa namanya kekuatan bahwa ke kelompok ya itu berarti kan luar biasa penting Iya. sekali untuk mahasiswa. Bahkan tadi ketika kita sudah lulus bisa menggandeng yang lulusan berikutnya Iya, tingkat alumni. Wah ini punya instansi. Iya, kita ini makanya setiap itu ada penelusuran alumni. Jadi penelusuran alumni ada yang anak itu bekerja di mana. Dan kami sempat heran ya, ada yang menghubungi saya jadi tentara. Jadi anak kami Malah ada yang jadi tentara. Jadi ketika di 413, Pak San saya di 413. Iya. Yes, kapan-kapan dolan lah, saya ingin nandi. Iya. Saya sekarang di 413, terus ketika kita ada kegiatan di sana, temui di sana. Alumni tahun berapa. Jadi Iya. untuk SMK, mau jadi tentara pun bisa. Jadi polisi aja bisa. Bisa sebenarnya. Ini yang cerita unik lagi. Pinter multimedia Ha-ha. anaknya. Anaknya kecil, dengan jenengan kecil lagi. Iya. Tapi dia lolos polisi, dan sekarang dia polisi cyber. Cyber polis. Jadi dia melihat konten-konten dan seterusnya, siapa yang kena dan seterusnya itu anak kami ada yang di sana. Jadi Berarti, tidak tapi hanya kan sekedar- berarti kan begitu itu pun entah linear ataupun tidak secara jurusan pasti bermanfaat juga untuk Iya. untuk Menunjang kehidupan, karirnya kan. iya. Ya, oke. keterampilan samping itu tetap harus ada. Oke, ini menarik sekali ngobrolnya Bapak Pak Santosa ya. Saya berada di halaman sekolah dari SMK PGRI. Kalau tadi sebelum kita singgung ya, ini berada di wilayah Sukoharjo, jadi di pusat kota, sangat aksesnya mudah kalau pengen datang ke sini. Mungkin betul. adik-adik juga yang dari SMP pengen melihat apa namanya ke SMK PGRI ataupun juga pengen langsung daftar di sini juga bisa langsung nanti Bisa. bergabung. Lihat aja di Bili ppdb_SMK PGRI Sukoharjo itu Langsung komplit semua. Komplit. ada semua. Nah, nanti kita ngobrol lagi seperti apa kelanjutannya ngobrol dengan Pak Santosa. Saya pengen lihat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini Pak nanti. Ya. boleh. Kita pengen ajak pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini ke area SMK PGRI. Ya, tetap di Univet Good School Smart Choice University.
Oke, baik lagi di Univet Go to School dan masih bersama Pak Santoso, salah satu guru dan juga Wakasek dari SMK PGRI Sukoharjo. Ya, PGRI. PGRI, Yes. bahasa Inggrisnya. Iya. Oke, nah sekarang kalau kita tadi kan sudah melihat itu tadi ternyata ruang kelasnya, laboratoriumnya, termasuk kegiatan-kegiatannya ya. Nah tadi baru disebutkan loh, salah satu ekskulnya tadi bisa membuat salah satu grup musik istilahnya ya. Campur sari lah. Kalau yang lain kegiatannya? Kalau yang lain ini tari. Seni tari kita sempat menjadi juara tradisional. Di kabupaten. Dia tradisional. Kemudian kalau Anda lihat kita menjadi penyaji di Hari Guru Nasional sudah 4 tahun berturut-turut ngisi penyajian atau persembahan. Jadi ini saya kolaborasi antara teater, tari, musik jadi satu. Saya percaya kalau itu pasti. Dengan melihat latar belakangnya. Jadi saya kalau boleh tahu kenapa intensitas saya dengan Pak Santoso itu baik, itu sebenarnya kita punya sejarah yang sangat dekat di dunia pertunjukan. Beliau praktisi di dunia teater, saya juga iya, tapi sepuh beliau ya. Ya, dan itu sekarang juga bisa gunakan ilmu yang kita dapatkan dalam kelompok teater itu kita bisa gunakan untuk membuat ekstrakurikuler. Memberikan satu surprise pada pejabat begitu, Pak Bupati sampai kepada pejabat yang lain. Jadi awalnya memang agak unik. Jadi awalnya saya hanya konsumsi sekolah sini. Kemudian satu saat kita dimintai kasih tolong dari Dinas Kabupaten untuk mengisi paduan suaranya. Kemudian yang di sini saya taruh di sana. Nah, dinas pendidikannya, kadinasnya itu menangis ketika mendengar suara anak membaca puisi dan menyampaikan bunga, tidak sampai bisa berkata apa-apa. Terus akhirnya, iki kudu digawa ke kabupaten. Nah, saat itulah langsung bawa di kabupaten. Bawa kabupaten, Pak Bupati juga menangis sama. Begitulah. Ini harus dibawa ke provinsi. Ya. Gitu. Oh, belum ya. Nah, pikir itu langsung berlanjut seperti itu sampai ke Pak Pengennya Presiden. begitu. Pengennya seperti itu. Karena kemarin karena potensi anak punya reog gitu ya, kemarin yang sangat heboh itu. Jadi anak pegang reog sendiri. Kita salah satu actionnya anak kami ada di atasnya itu menyampaikan bunganya sebelum turun di depan Pak Bupati. Itu juga menurut saya sih luar biasa. Luar biasa. Oke. Karena saya harus bertemu dengan makhluk gaib. Jadi yang pegang ini itu tidak sembarang orang bisa pegang. Ketika saya langsung di orang tuanya yang, Mas, cekel, engko ndak nesu sing nganggoni. Begitu. Saya sampai, wah untung dong gitu tak cekel. Tapi serius ya gitu. Serius. Berarti kan pengalaman yang luar biasa ya untuk mempertaruhkan keberanian seperti itu. Tapi karena memang prestasi itu bisa didapatkan bukan hanya secara konvensional saja. Betul. Kita dengan diundang, mengisi dalam satu forum itu sudah berprestasi juga loh ya. Karena piala itu bukan jadi tolak ukur lah. Bukan. Kalau kita mau untuk ikut anak-anak itu, piala itulah besar sekali. Lebih besar. Piala kita bisa 175.000, kita berarti 123 kita ngisi sendiri bisa. Tapi pengakuan secara umum, secara massal bahwa kita punya personal branding istilahnya begitu, itu yang paling luar biasa. Gitu. Dan ini kita pengen nyoba memberikan kepada anak-anak sini ya. Oke. Itu kemudian reog, kemudian tari ya. Iya. Kemudian olahraga. Bola voli, ada basket. Kemarin kita tidak punya lapangan basket, kita pakainya gor itu. Kemudian satu saat kita punya dana, sekarang sudah punya sendiri. Basket, ya. Terus basket, voli. Kemudian ada biasa. Ada PKS yang membantu di depan anak-anak. Ada PMR. Jadi PMR itu di UKS, yang membantu di UKS, kita kan pernah juara 1 tingkat kabupaten untuk UKS. Ya. Dan semuanya dari ini semua ya tadi ya kegiatan. Iya. Itu
selalu diikutsertakan dalam sebuah kompetisi. Iya, Karena memang itu harus. membangun Iya. semangatnya mereka ya. Iya, kalau enggak nanti anaknya mandek, dalam artian Iya. mandek motivasi untuk Arab mau ngopo belajarnya gitu itu ya. hilang. Akhirnya kan kita punya tujuan istilahnya. Betul sekali. Nah, kalau motivasi dengan Pak Santosa sendiri untuk ini kan kita masih masa pandemi. Ya, COVID-19 ini, apa sih pesan-pesannya untuk adik-adik kita yang mungkin ini mau masuk ke jenjang SMK atau SMA atau sederajat atau yang nanti ini sudah mau lulus, pesannya seperti apa kan? Oke, untuk masa pandemi memang kita mesti kuat, kuat lahir dan batin. Iya. Lahirnya ya seperti kita kan hilang semuanya ya kan. Ini kita tuh senasib ya sebenarnya. Kita tuh loyalis sekali protokol, tapi kalah dengan protokol kesehatan. ya. Ya makanya kita akhirnya membuat forum semacam ini tujuannya untuk melampiaskan bagaimana beberapa bulan tidak pernah terekspos di dunia apa namanya masa ya gitu. Oke, gimana Pak? Ya, kuat lahir dan batin. Jadi anak-anak yang masih sekolah pastinya harus punya semacam motivasi lain untuk mau tetap belajar, untuk mau tetap mengembangkan diri, yang pasti harus meningkatkan kualitas diri. Itu yang paling sering saya ingatkan anak-anak. Jadi ketika berkegiatan bukan hasil yang nanti Anda capai, tapi proses ini adalah untuk meningkatkan kualitas belajar, kualitas diri. Nek bijimu ki cah wong wedok ki misalnya 7, yang mendekati kamu adalah pria-pria yang nilainya 8, 9. Wah, ini masuk ini ya. Terus. Kenapa kok? Karena yang 6 itu takut dengan kemampuan kamu. Segan dengan kemampuan kamu. Yang mendekati kamu adalah orang-orang yang lebih berkualitas. Atau kalau begini, kalau saya punya iya benar. Saya punya juga satu statement begini. Jadi kalau kalian itu istilahnya bagi saya yang cewek-cewek ya, ada pria yang mendekati atau Anda menyukai seorang pria, ya ternyata pria itu menolak atau mengabaikan, jangan baper lah. Iya. Kenapa? Bisa jadi mereka grade-nya di bawah. Oh iya, benar. Berarti mereka 6. Jadi tetap semangat biar kita semangat. Tidak ada manusia semua bermanfaat kok. Ya semua bermanfaat, harus memiliki apa namanya passion dan apa inner beauty-nya masing-masing, dan kualitas itu diri itu kualitas diri ya, harus betul sekali. Itu poin pentingnya di situ. Nah, satu lagi Pak San, kalau seandainya ini ya, ini, ada sebuah pertanyaan anak SMK, kenapa harus kuliah? Kenapa harus kuliah? Yang pasti belajar itu sepanjang hayat. Kita harus punya kemampuan lebih ketika hidup di dalam kenyataan. Jadi mungkin proses kita ketika masih SMA, SMK itu belum cukup untuk menjalani kehidupan yang berikutnya. Kuliah itu harus dalam artian untuk meningkatkan diri, harga di perusahaan misalnya, beda ya. Kemudian juga pasti untuk meningkatkan pengetahuan. Dan itu pastinya kuliah. Kualitas secara personal luar biasa. Nah kalau menurut ini saya nggak bisa anak-anak SMK ini kalau seandainya mau melanjutkan itu sebenarnya harus apa, menyesuaikan apa? Melanjutkan kuliah itu menyesuaikan apa yang paling utama? Yang paling utama anak-anak mesti belajar lagi dalam artian apa yang dia ambil. Kesiapan diri iya, dulu. jadi misalnya anak-anak itu ada yang setelah SMK itu masuk di PGSD-nya. Maka dia kan belajar ilmu tentang keguruan, kependidikan. PGSD mana? Sini. Universitas Bantara Soekarno. Iya. Yang bilang jenengan bukan saya. Iya. Ada. Sekarang jadi guru SD di Gentan. Serius ada? Iya. Wah, luar biasa. Makanya ini berarti ini kan kebanggaan bukan hanya dari Pak Santosa saja ya. Iya. Saya juga menjadi bangga juga ya. Mewakili dari satu civitas Universitas Bantara Soekarno. Nah, ini saya bukan, tidak ada settingan ya. Kalau mungkin program yang lain itu settingan. Khusus ini tidak ada settingan. Apa yang dipaparkan Pak Santosa itu adalah real. Semua beberapa alumni dari SMK PGRI Sukoharjo ini ternyata ketika melanjutkan di jenjang perguruan tinggi yang pastinya memilih yang linier, dan di kampus Universitas Bantara Soekarno pun juga memfasilitasi, dan sudah banyak yang melanjutkan ke sana dan lulus dengan menjadi ahli yang profesional, dan sudah mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Oke, terima kasih Pak Santosa. Kita sambung nanti next di part yang kedua ya. Wah, ini ngobrolnya asik sekali. Tapi mungkin kita juga pengen lihat situasi di sini dan sambil nyantai juga.
tunggu episode berikutnya masih bersama Univet Go to School. Nanti kita akan kunjungi sekolah-sekolah yang lainnya dengan konten yang sama, dengan pengalaman yang sama. Semoga ini bisa menginspirasi semua yang ada di rumah yang sedang mager atau dipaksa mager ya. Ya, tapi sekolah itu penting dan semangat terus karena tidak ada keberhasilan tanpa proses yang berkualitas. Seperti itu. Satu lagi pesan terakhir, Pak. Pesan terakhir, keep on spirit. Wes, luar biasa. Keep Tetap on semangat. spirit. Oke, itu ending dari obrolan kita saat ini. Semoga ini betul-betul bermanfaat untuk semuanya. Semangat terus dan selalu capai cita-citanya dengan kerja keras dan ambisi yang positif. Oke, ketemu lagi di Univet Go to School bersama sekolah-sekolah yang berkualitas. Selamat bertemu lagi. Sampai jumpa. Ngopi lagi.